Bismillahirrahmanirrahim. Di surah Al-Furqan ayat ke-22. Ingatlah pada hari ketika mereka melihat malaikat. Siapa yang melihat? Orang yang akan mati. Orang yang akan mati sebentar lagi dicabut nyawanya, mereka bisa melihat malaikat dengan rupa yang asli. Ketika kita masih hidup, tidak bisa kita melihat malaikat, kecuali Nabi dan Rasul. Yang Allah izinkan mereka melihat, seperti Rasul pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa yang asli dengan 600 sayapnya yang besarnya menutupi langit dan bumi. Ya, tapi nanti ketika akan meninggal dunia, maka manusia bisa melihat malaikat dalam rupa yang aslinya. Tidak sampai menunggu di akhirat. Tapi ini khusus ketika akan meninggal dunia. Karena Allah mengatakan, hari itu, ingatlah pada hari itu ketika mereka melihat para malaikat. Di mana pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Ini sebelum dicabut nyawa ini. Ya, sebelum roh sampai di kerongkongan. Tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Dan mereka berkata, hijran mahjura, semoga Allah menghindarkan bahaya ini dariku. Tapi percuma. Pada waktu itu tidak ada kabar gembira bahwa mereka dipastikan masuk surga. Tapi mereka akan masuk ke dalam siksa kubur terlebih dahulu sebelum mendapatkan siksa neraka. Karena Allah sudah tahu bahwa mereka ini adalah orang kafir. Atau muslim yang sangat banyak sekali dosanya selama di dunia dan tidak pernah bertaubat. Atau pernah bertaubat, tapi taubatnya bukan dengan taubat nasuha. Bisa jadi seperti itu sehingga Allah belum berkenan untuk memberikan ampunan. Jadi mereka bisa melihat malaikat dan tidak ada kabar gembira. Dan dijelaskan di sini di artikelnya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat di atas surah Al-Furqan ini ya terjadi hari ketika mereka bisa melihat para malaikat adalah hari saat mereka sedang berhadapan dengan sakaratul maut. Ketika para malaikat memberikan kabar buruknya kepada mereka berupa siksa neraka dan betapa murkanya Allah kepada mereka. Ya, ini na'udzubillah, jangan sampai kita merasakan seperti ini. Dan bukan hanya sampai di sini, bahkan kita lihat lagi artikel di ayat di atas di surah Al-An'am, di surah ke-6 ayat ke-93. Coba lihat di artikelnya bagaimana Allah mengatakan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an bihi tastahzi'un. Ya, kita baca di sini apa artinya? Alangkah mengerikan seandainya engkau melihat. Andai kata engkau bisa melihat, alangkah mengerikan ketika orang-orang zalim berada dalam sakitnya sakaratul maut. Ini sakaratul maut. Bagi siapa ini? Bagi orang zalim. Siapa yang zalim? Orang kafir dan orang munafik. Kan di muka bumi cuma 3 jenis manusia. Mukmin, kafir, munafik. Mukmin mereka bertauhid, tidak mempersekutukan Allah. Adapun yang zalim, mereka yang mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Nah, andai kata Allah, alangkah mengerikan seandainya engkau bisa melihat ketika itu orang-orang zalim mengalami tekanan dan sakitnya sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat pun memukul mereka dengan tangannya. Yang dipukul bagian wajah dan punggungnya, disebutkan di surah Al-Anfal. Ya, malaikat memukul orang yang akan mati, tapi kita tidak bisa mengetahuinya. Kita melihat dia ada tempat tidur, barangkali dengan kondisi barangkali sedang sakit yang berat ataupun ringan. Tapi hakikatnya, kalau memang kondisinya mendekati ajalnya, kondisinya sakaratul maut, hakikatnya dia sedang susah. Demi Allah ini terjadi. Mungkin ada yang ditampakkan kepada kita sehingga kita melihat dia susah sekali, berat sekali dia. Tapi mungkin ada juga yang tidak terlihat karena memang kita tidak tahu hakikatnya. Dan Allah mengatakan seandainya kamu bisa melihat peristiwa gaib ini bagi orang-orang zalim, di mana dia mengerang kesakitan ketika kondisinya sedang sakaratul maut dan malaikat membukul wajah dan punggung mereka dengan mengatakan, keluarkan nyawamu, keluarkan rohmu itu, akhriju anfusakum. Tapi roh itu tidak mau keluar. Karena roh itu tahu bahwa sebentar lagi dia akan mendapatkan azab yang lebih besar. Sebelum mati sudah disiksa dulu. Maka roh itu tidak mau keluar. Tapi dipaksa, dicabut dengan kasar dan keras. Sehingga roh itu akhirnya keluar juga.
Al-yauma tujzauna adzabal hun. Hari ini kata Allah, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Hari ini kamu dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan tentang Allah perkataan yang tidak benar dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Nah, jamaah sekalian, sudah jelas bagi kita sebetulnya bagaimana proses sakaratul maut ini yang akan dihadapi oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka jangan sampai kita menjadi orang kafir. Jangan menjadi orang munafik. Muslim, tapi muslim munafik. Siapa muslim munafik? Huzaifah bin Al-Yaman mengatakan, ketika beliau ditanya, manil munafik? Siapakah orang munafik? Maka Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, orang munafik itu adalah alladzi yasiful Islam wa la ya'malu bihi. Orang munafik itu adalah orang yang mengaku dia sebagai muslim, tapi dia tidak mau mengamalkan Islam secara benar. Hanya mengaku, mengklaim agamanya Islam, KTP-nya Islam, tapi dia tidak mau mengamalkan Islam. Bersantai-santai, bermain-main, berleha-leha, tidak peduli kepada agamanya, tidak peduli kepada Allah sebagai penciptanya. Seakan-akan dia hidup selama-lamanya di dunia ini, padahal sebentar, tidak lama. Subhanallah. Maka hendaknya kita punya target. Hari ini target kita sampai mati, dari kemarin bahkan sepanjang hidup kita, target di akhirat kita ingin masuk ke dalam surga. Dan target di dunia adalah kita ingin bisa menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada yang selamat di sisi Allah kecuali orang bertakwa. Tidak ada yang mendapatkan ampunan dari Allah kecuali orang bertakwa. Tidak ada yang mendapatkan rahmat ampunan Allah kecuali orang bertakwa. Tidak ada yang bahagia kecuali orang yang bertakwa. Tidak ada yang mendapatkan husnul khatimah kecuali orang bertakwa. Tidak ada yang mendapatkan nikmat kubur kecuali orang bertakwa. Tidak ada yang selamat dari siksa neraka kecuali orang bertakwa. Orang bertakwa inilah orang yang pasti mereka mengalami kebahagiaan, keselamatan yang luar biasa. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, kita coba bacakan bagaimana dicabutnya nyawa, proses sakaratul maut dari orang-orang kafir. Tadi adalah firman Allah yang kita baca di artikel ini. Sekarang ada informasi yang lain. Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya hamba yang kafir kata Rasulullah, ketika hendak berpisah dengan dunia menuju akhirat, maka para malaikat pun turun. Tapi malaikat yang turun bukan malaikat rahmat, tapi malaikat azab. Sebelum datangnya malaikat pencabut nyawa, datang lebih dahulu namanya malaikat azab. Mereka turun dari langit, wajah mereka hitam kelam, dan mereka pun membawa kain kafan yang kasar. Berbeda kondisi dengan mukmin tadi. Mukmin tadi apa? Kain kafan warna putih, wangi-wangian, ya, subhanallah, dan berjenis kain sutra dari surga kain tersebut. Tapi bagi orang-orang kafir disebutkan secara khusus bahwa turunlah malaikat kepada mereka dengan wajah yang hitam kelam, dan mereka membawa kain kafan yang kasar. Mereka pun duduk sejauh mata memandang, dan kemudian mereka memberikan informasi bahwa tidak ada kabar gembira bagi orang yang berbuat dosa pada hari ini. Lantas datanglah malaikat maut hingga duduk di dekat kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan Allah. Maka roh itu bercerai-berai dalam jasadnya, dan malaikat maut mencabutnya seperti mencabut besi bercabang dari wol yang basah. Malaikat maut mencabutnya seperti mencabut besi bercabang dari wol yang basah. Dan apabila sudah dicabut, dipaksa dengan kasar dan keras, maka malaikat lain pun yang sudah menunggu sejak tadi, malaikat azab, tidak membiarkan lama malaikat maut. Kemudian mereka meletakkan roh tersebut di kain kafan yang kasar tadi yang sudah disiapkan. Lantas menebarlah darinya bau dan seperti bangkai yang paling busuk di muka bumi. Setelah roh tadi diambil oleh malaikat azab, ditaruhlah di kain kafan yang kasar tadi, lalu menebarlah bau busuk yang paling busuk di muka bumi ini. Lantas roh tersebut dibawa naik ke atas, dan ternyata tidak diizinkan untuk bisa melewati langit yang pertama, karena tidak ada kemuliaan bagi orang kafir. Roh itu hanya bertahan di langit pertama, tidak dibukakan pintunya. Beda dengan roh mukmin tadi. Roh mukmin tadi dibukakan pintu langit pertama, naik ke pintu langit kedua, pintu langit ketiga, sampai langit ketujuh. Adapun rohnya orang kafir, ketika minta dibukakan pintu langit pertama saja, ternyata tidak dibukakan. Dan Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat ke-40.
di surah Al-A'raf surah ke-7 ayat ke-40. Sekali-kali tidak, kata Allah, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Rasul membacakan ayat ini ketika menjelaskan proses diangkatnya roh orang-orang kafir. Sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga hingga unta bisa masuk dalam lubang jarum. Rasul menceritakan tentang orang kafir. Tidak dibukakan ruhnya itu di pintu langit yang pertama. Dan bahkan Allah mengatakan tidak akan masuk surga mereka orang kafir ini hingga unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Bisakah unta masuk ke lubang jarum? Tidak bisa. Begitulah perumpamaan. Orang kafir tidak mungkin bisa masuk surga selama-lamanya, kekal abadi disiksa neraka. Lalu kenapa ada kaum muslimin yang mengatakan bahwa semua agama sama, semua agama benar? Allah yang mengatakan tidak akan mungkin. Seperti perumpamaannya unta yang tidak mungkin masuk ke lubang jarum. Dan bahkan ada orang yang mengatakan bahwa bisa jadi agama yang lain benar, Islam yang benar, Islam yang salah, atau Islam yang benar, yang lain yang salah. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Nanti kita tahu yang salah nanti kita berada di akhirat. Ketika kita sudah berada di akhirat, baru kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Na'udzubillah. Ini orang ini sudah kufur, membatalkan keimanannya, meskipun dia seorang tokoh agama yang besar di negeri ini. Karena dia membuat keraguan-raguan dengan kaum muslimin, seakan-akan orang kafir itu bisa masuk ke dalam surga. Ketika matinya saja mereka sudah menderita. Di alam kubur pun mereka mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat. Bagaimana bisa? Allah mengatakan di surah Al-A'raf ini ayat 40 bahwa sekali-kali tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan bisa masuk surga hingga unta bisa masuk dalam lubang jarum. Dan akhirnya roh tersebut pun dilempar, dihinakan, dan dikembalikan ke jasadnya yang ada di alam kubur, dan mereka ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan mereka pun tidak bisa menjawab. Akhirnya mereka mendapatkan pakaian dari pakaian neraka, dan kuburnya dipersempit dengan himpitan kubur, dan mereka diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang, dan mereka mendapatkan penderitaan yang begitu panjang sampai datangnya hari kiamat. Dan inilah kisah yang kita dapatkan berdasarkan apa yang Rasul sampaikan pada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Shahihut Targhib wa Tarhib.